Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video ini. Perkenalkan nama saya Stefan Agustianto. Saya merupakan salah satu mahasiswa aktif di jurusan Information Systems di School of Information Systems Binus University. Pada saat video ini dibuat, mungkin pada saat kalian menonton video ini, saya udah jadi alumni gitu ya. Nah, jadi dalam video ini saya ingin berbagi sedikit tentang bagaimana sih cara kita untuk menggunakan aplikasi Smart PLS, terutama di sini adalah Smart PLS 4. Nah, jadi Smart PLS itu apa sih teman-teman? Tentunya Smart PLS ini biasanya akan kita gunakan ketika kita akan melakukan pengujian dan pengolahan data dalam penulisan artikel ilmiah seperti skripsi dan juga research paper ya teman-teman. Nah, di sini mungkin beberapa teman-teman itu ada yang bingung gimana sih caranya pakai Smart PLS ini. Nah, jadi sekarang saya akan coba contohin aja gimana cara menggunakannya. Yang paling pertama perlu kita lakukan ketika kita menggunakan Smart PLS 4 adalah di sini kita perlu membuat new project. Gitu ya, teman-teman. Jadi di sini kita pakai new project, klik. Kemudian di sini saya akan kasih nama demo ya karena di sini untuk demo aja. Untuk namanya sih terserah bebas apa aja, tapi di sini demo kita create. Ketika kita sudah membuat si project baru ini, sekarang yang perlu kita lakukan adalah melakukan import data file, teman-teman. Jadi data file ini itu didapatkan dari hasil survei yang kalian lakukan seperti itu. Misalnya dari Google Form ya, dari Google Form kan nanti nyambungnya ke spreadsheet. Nah, dari spreadsheet itu nanti kalian kan olah dulu nih, dibersihin dulu data-data yang mungkin ada yang kosong, miss dan lain sebagainya gitu ya. Nanti di save sebagai CSV baru kita import ke sini, teman-teman. Nah, di sini kita import data file. Kemudian di sini saya akan ambil demo data file.csv ini ya teman-teman. Ini udah saya siapin. Oke, kita open. Nah, ketika kita melakukan import data, nanti akan muncul sebuah pop-up seperti ini. Namanya itu project. Akan muncul nama projectnya, kemudian juga nama file name-nya, seperti itu. Dan di sini kita bisa melihat ada 97 baris data yang tersedia dan juga terdapat 28 indikator. Ya, di sini ada 28 indikator. Jadi di sini kita juga bisa melihat bahwa nggak ada missing value ya. Di sini zero empty value gitu. Kalau misalnya ada missing value di dalam data kalian, nah di sini nanti diisi gitu ya. Missing value-nya itu mau diapain seperti itu. Tapi karena di sini nggak ada, ya udah kita nggak usah otak-atik, kita langsung aja import di sini. Import. Nah, ketika kita klik import nanti akan muncul bagian seperti ini ya teman-teman. Ini kita nggak usah terlalu perhatikan. Kita balik lagi aja. Nah, di sini sekarang kita akan membuat model, ya, model untuk olah datanya. Di sini kita klik aja create model di sini. Kemudian di sini kita pilih model type, ya. Model type di sini kita pilih yang PLSM. Nah, kalau saya sendiri pakainya PLSM. Untuk model type-nya nanti bisa teman-teman diskusikan bareng dengan dosen pembimbing masing-masing, seperti itu. Tapi kalau saya, pengalaman saya pribadi, kemarin saya menulis research paper menggunakan model PLSM ini. Untuk model name-nya saya kasih nama aja demo calculation gitu ya. Seperti ini. Kalau sudah di-save, oke. Ketika kita sudah membuat model, teman-teman, nanti akan muncul sebuah tampilan seperti ini ya. Akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita bisa melihat di bagian kiri itu ada indikator-indikator yang sudah kita import tadi gitu. Nanti kita perlu membuat model dari si indikator yang sudah kita import ini. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita memblok ya, sambil tekan shift di keyboard kita blok pencet yang ini PU ya. Kita memasukin variabel PU dulu, perceived usefulness, ke dalam si modelnya. Jadi sambil tekan shift di keyboard, tekan PU5 ya. Nah, terus di drag aja masuk teman-teman ke dalam si canvasnya ini. Kita masukin PU seperti ini. Oke. Ini saya zoom out sedikit biar mudah. Oke, PU di sini. Ini tenang aja teman-teman untuk indikatornya nggak berurutan di sini nggak masalah. Kemudian di sini kita masukin perceived ease of use ya, PU masukin aja kayak gini. Oke, kemudian kita masukin satisfaction. Oke, kemudian ada perceived enjoyment di sini. Nah, untuk teman-teman semua, untuk nama variabelnya tentunya ini menyesuaikan dengan model dan juga variabel yang kalian gunakan dalam penelitian kalian ya. Jadi tidak selalu harus PU, PU, SA, dan PNG seperti ini. Karena ini ya merupakan variabel yang saya gunakan dalam penelitian saya kemarin. Nah, kalau udah, di sini lanjut lagi masukin continuous usage e-walletnya. Di sini. Masukin ke sebelah kanan.
Nah, jadi kemarin model yang saya gunakan itu adalah teknologi acceptance model ya teman-teman atau TAM. Jadi bentuknya nanti akan jadi eh, seperti ini. Nanti kita akan perlu mengkonekkan dulu nih teman-teman setiap variabelnya di sini supaya bisa terbentuk modelnya. Tapi di sini saya akan rapikan dulu supaya lebih enak dilihat. Jadi di sini kalau kita lihat kan indikatornya ada di sebelah kanan ya, padahal ini variabel ada di sebelah kiri. Jadi saya akan lebih suka ini ditaruh di sebelah kiri teman-teman. Ini kita klik kanan aja di variabelnya. Kemudian kita align indicators to the left, atau mungkin kita bisa juga pakai shortcut di keyboard ya, Alt A, kayak gini. Nah, udah jadi seperti ini. Kalau yang ini Alt Y aja, supaya dia indikatornya ke atas. Kalau yang ini Alt S, supaya dia ke bawah, dan yang Q-nya udah dibiarin aja. Nah, untuk menghubungkan setiap variabel yang ada di sini, teman-teman, kita perlu mengklik tombol yang connect ini. Ya, kita klik connect, kemudian kita tekan dulu di PU dan kita drag ya, sambil ditahan mouse-nya, sambil diklik, kita arahan ke variabel yang dituju, gitu. Sesuai dengan hipotesis yang sudah diajukan sebelumnya, seperti itu. Nah, seperti ini dari PU ke PU, dari PU ke SA, kemudian dari PU ke Q, kemudian dari PU ke Q juga, seperti ini, kemudian dari PNJ langsung ke Q. Nah, ini sesuai dengan research model yang memang saya gunakan, teman-teman, sebelumnya. Oke, ini kita coba adjust dulu supaya lebih enak melihatnya. Oke, kayak gini. Oke, nah udah jadi seperti ini. Kurang lebih research model yang saya gunakan kemarin di penelitian saya seperti ini ya, teman-teman. Nanti saya akan cantumkan juga link video 5 minutes presentation yang sudah saya buat sebelumnya ya. Jadi nanti kalian juga bisa melihat eh, teori-teori yang saya gunakan dalam penelitian saya. Oke, kalau sudah seperti ini, apa yang perlu kita lakukan, teman-teman? Sekarang yang perlu kita lakukan adalah menekan tombol calculate di sini. Nah, jadi di sini kita tekan tombol calculate, nanti kita akan mendapatkan beberapa pilihan seperti ini. Kalau saya sendiri kemarin hanya menggunakan dua jenis calculation, yaitu di sini yang pertama adalah PLSM algorithm dan juga bootstrapping. Nah, untuk PLSM algorithm ini digunakan untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap variabel dan juga indikator yang diimport sebelumnya dari data yang sudah kita dapatkan. Oke. Kemudian untuk bootstrapping ini nanti untuk uji hipotesis gitu ya. Nah, yang akan saya lakukan pertama adalah melakukan perhitungan PLSM-nya dulu ya, PLSM algorithm. Jadi di sini kita klik aja PLSM algorithm-nya. Oke. Di sini akan muncul sebuah pop-up seperti ini. Ini nantinya bisa didiskusikan terlebih dahulu dengan dosen, apakah perlu diutak-atik atau tidak gitu ya, perlu disesuaikan atau enggak. Tapi kemarin saya tidak melakukan perubahan apapun, dibiarkan default. Jadi di sini kita bisa langsung start calculation. Nah, ketika kita sudah melakukan start calculation, nanti kita akan diberikan atau ditampilkan report dari calculation yang sudah dibuat oleh si Smart PLS itu, teman-teman. Nah, jadi yang perlu diperhatikan untuk uji reliabilitas dan validitas adalah yang pertama. Ketika kita membicarakan tentang uji reliabilitas, ya, pertama validitas dulu teman-teman, validitas. Kalau untuk validitas kita menggunakan yang namanya autoloadings di sini. Nah, untuk melihat si validitasnya, klik aja autoloadingsnya. Nanti dia akan muncul metrik seperti ini teman-teman. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa indikator-indikator yang ada hasilnya seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa melihat untuk indikator yang nilainya di atas 0,7 itu mendapatkan warna hijau, sedangkan untuk yang di bawah 0,7 itu mendapatkan warna merah. Nah, untuk warna merah ini belum tentu jelek ya teman-teman hasilnya. Tapi memang di si Smart PLS ini memberikan warna merah untuk nilai yang di bawah 0,7 gitu. Jadi ini bisa menyesuaikan kembali dengan teori yang kalian gunakan. Kalau saya sendiri kemarin masih menggunakan eh, indikator yang memang nilainya itu di atas 0,6 berdasarkan teori yang saya gunakan yaitu teori dari Umaskaran. Nanti untuk teorinya bisa dicek di video 5 minutes presentation kelompok saya ya teman-teman. Nah, di sini masih aman semuanya. Jadi di sini kita bisa anggap bahwa seluruh indikator yang ada dalam penelitian ini itu valid, teman-teman. Nah, kemudian ketika kita sudah mendapatkan validitasnya gitu ya, validitas dari si indikatornya, di sini kita bisa langsung aja masuk ke bagian yang
construct reliability and validity-nya, teman-teman. Jadi sini kita bisa lihat untuk reliability ya. Reliability itu kita bisa lihat dari Chromeba Alpha dan juga dari AV value-nya gitu teman-teman. Di sini kita bisa lihat Chromeba Alpha dan juga AV value-nya itu masih oke banget gitu ya. Masih di atas 0,6 dan juga untuk Chromeba Alpha-nya rata-rata masih di atas 0,8. Jadi aman. Oke. Nah, kalau sudah kita bisa cek juga sebenarnya untuk di HTMT-nya ya teman-teman, heterotrade monotrade-nya untuk ngecek si diskriminan validity-nya atau kita bisa cek juga Fornell Larker-nya gitu. Tapi kalau saya sendiri kemarin cukup pakai yang HTMT aja gitu teman-teman. Di sini bisa dilihat untuk HTMT value-nya itu ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya hijau dan juga merah. Kalau yang merah itu artinya memang sudah kurang bagus gitu ya teman-teman, karena memang HTMT di atas 0,9 itu tidak baik hasilnya. Tapi kalau misalnya masih di bawah 0,9 itu masih oke gitu ya. Kalau untuk yang hitam ini mungkin dia bisa dibilang kayak sosok lah gitu ya, masih bisa dipakai tapi mungkin kurang bagus seperti itu. Jadi yang baik itu untuk HTMT di bawah 0,9 gitu ya. Oke. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa data-data yang kita punya itu valid dan juga reliable. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan yang selanjutnya, yaitu perhitungan bootstrapping untuk uji hipotesis. Nah, sama seperti PLSM yang sebelumnya, saya tidak melakukan perubahan apapun, semuanya dibiarkan default. Jadi di sini kita langsung start calculation aja. Oke. Sama seperti PLSM algorithm yang tadi, calculation-nya nanti akan menampilkan report seperti ini. Dan untuk bootstrapping, itu yang perlu kita perhatikan adalah di bagian R-square, teman-teman. Sorry, bukan di R-square. Kemarin itu di pad coefficient-nya, gitu ya. Nah, di pad coefficient-nya nanti dicek aja di bagian sini, ya. Kita bisa melihat original sample value-nya, sample mean-nya, standard deviation, t-statistic, dan juga p-values-nya. Kalau dari saya sendiri, saya lebih fokus ke p-values-nya kemarin ya, teman-teman. Jadi di sini kita bisa melihat p-values itu ada yang warna hijau dan juga warnanya merah. P-values itu teman-teman seperti yang kita ketahui bersama ya. P-values yang di atas 0,005 ya, itu tidak valid gitu. Maksudnya bukan tidak valid, lebih ke tidak signifikan gitu ya. Kalau yang nilainya di bawah 0,05 itu dia signifikan artinya gitu ya. Jadi variabel tertentu itu bisa signifikan mempengaruhi variabel yang lainnya. Seperti itu. Oke. Nanti juga bisa dicek teman-teman di sini untuk bagian yang lainnya, tapi di sini untuk bootstrapping saya fokusnya sih ke yang pad coefficient sini aja. Oke. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya share ke dalam video ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan lancar penulisan artikel ilmiahnya dan juga skripsinya. Sampai jumpa di video berikutnya.